Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai mata pelajaran matematika dengan materi pengukuran kuantitas. Simak videonya dengan baik ya, karena di akhir video nanti akan ada beberapa soal yang perlu kalian kerjakan. Nah kawan-kawan, masih ingatkah kalian mengenai pengukuran apa saja yang telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya? Ya, pada minggu-minggu sebelumnya kita telah mempelajari mengenai satuan waktu, satuan panjang, dan satuan berat. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai satuan kuantitas. Ada yang tahu apa itu kuantitas? Kuantitas adalah banyaknya barang atau benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata lusin, kodi, gross, dan rim. Satuan ukuran tersebut adalah satuan ukuran kuantitas atau jumlah. Nah, kawan, mari kita mengenal hubungan antar satuan kuantitas. Yang pertama yaitu lusin. 1 lusin sama dengan 12 buah. Satuan kuantitas lusin biasanya digunakan untuk satuan perabotan rumah tangga, seperti piring, gelas, sendok, garpu, dan lainnya. Yang kedua yaitu gross. Satuan kuantitas gross kebanyakan digunakan untuk barang-barang yang berukuran kecil, seperti kancing baju, manik-manik, atau yang lainnya. 1 gross sama dengan 12 lusin, atau dapat diubah juga 1 gross sama dengan 144 buah. Yang ketiga yaitu kodi. 1 kodi sama dengan 20 lembar. Pada satuan kuantitas kodi, kebanyakan digunakan untuk satuan barang yang berupa kain. Satuan kuantitas rim biasanya digunakan untuk barang yang berupa kertas dengan ukuran A4, F4, A3, atau yang lainnya. 1 rim sama dengan 500 lembar. Ingat-ingat ya kawan, satuan kuantitas ada 5. Yang pertama yaitu 1 lusin sama dengan 12 buah. Kedua, 1 gross sama dengan 12 lusin. 1 gross sama dengan 144 buah. 1 kodi sama dengan 20 lembar, dan 1 rim sama dengan 500 lembar. Bagaimana? Mudah dimengerti bukan? Kalian memang kawan-kawan yang sangat cerdas. Sekarang kita perhatikan contoh soal agar kalian lebih memahami tentang materi satuan kuantitas. Soal yang pertama yaitu 3 lusin pensil sama dengan titik-titik buah pensil. Cara menjawabnya adalah kalian lihat kembali tentang satuan kuantitas. Ingat bahwa 1 lusin sama dengan 12 buah. Maka ketika ada 3 lusin pensil, artinya 3 dikali 12. Hasilnya adalah 36 buah. Jadi 3 lusin pensil sama dengan 36 buah pensil. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjut pada contoh soal nomor 2. 60 lembar kain batik sama dengan berapa kodi kain batik? Cara menjawabnya yaitu perhatikan kembali tentang satuan kuantitas. Ingat bahwa 1 kodi sama dengan 20 lembar, atau dapat kita balik. 20 lembar sama dengan 1 kodi. Ketika terdapat 60 lembar kain batik, maka kita bagi dengan 20 lembar. Hasilnya adalah 3 kodi. Jadi 60 lembar kain batik sama dengan 3 kodi kain batik. Mari kita lanjut pada contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 adalah 4 lusin ditambah 4 buah sama dengan berapa buah? Cara menjawabnya adalah kalian perhatikan kembali satuan kuantitas agar kalian mudah dalam menjawabnya.
1 lusin sama dengan 12 buah. Ketika terdapat 4 lusin, maka 4 dikali 12, hasilnya adalah 48 buah. Dan 4 buah kita ubah ke dalam buah, sama dengan 4 buah. 4 lusin ditambah 4 buah sama dengan 48 buah ditambah 4 buah, yang hasilnya adalah 52 buah. Jadi 4 lusin ditambah 4 buah sama dengan 52 buah. Contoh soal nomor 4. 1 gros dikurangi 7 lusin sama dengan berapa buah? Cara menjawabnya, kita gunakan bantuan satuan kuantitas. Ingat bahwa 1 gros sama dengan 144 buah. Dan ingat kembali bahwa 1 lusin sama dengan 12 buah. Ketika terdapat 7 lusin, maka 7 dikali 12, hasilnya adalah 84 buah. Kemudian kita lakukan pengurangan. 1 gros dikurangi 7 lusin sama dengan 144 buah dikurangi 84 buah. Hasilnya adalah 60 buah. Jadi 1 gros dikurangi 7 lusin sama dengan 60 buah. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita lanjut pada contoh soal nomor 5. Soal nomor 5. Setiap hari tempat fotokopi menghabiskan 6 rim kertas. Berapa lembar kertas yang dihabiskan tempat fotokopi dalam 1 minggu? Untuk menjawabnya, perhatikan cara berikut. Kita ingat kembali ya, bahwa 1 rim kertas sama dengan 500 lembar. Ketika terdapat 6 rim kertas, maka dapat diketahui bahwa 6 dikali 500 sama dengan 3000 lembar. Artinya, setiap harinya tempat fotokopian tersebut menghabiskan 3000 lembar per hari. Kemudian, kita tentukan kembali bahwa 1 minggu terdiri dari 7 hari. Maka, 7 dikali 3000 sama dengan 21.000 lembar. Yang artinya, total kertas yang dihabiskan tempat fotokopi dalam 1 minggu adalah 21.000 lembar kertas. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh terakhir, yaitu soal nomor 6. Di rumah, ibu mempunyai 14 lusin gelas dan 1 gros piring. Ternyata ada 24 gelas dan 24 piring yang pecah. Tinggal berapa lusin jumlah gelas dan piring ibu? Untuk menjawab soal nomor 6 tersebut, perhatikan cara berikut dengan teliti ya. Pertama-tama kita hitung sisa gelas yang ada. Ingat ya, bahwa 1 lusin sama dengan 12 buah. Di dalam soal cerita, terdapat 14 lusin. Maka 14 dikali 12 hasilnya adalah 168 buah gelas. Tapi ingat bahwa terdapat 24 buah gelas yang pecah. Jadi kita lakukan pengurangan. 168 buah gelas dikurangi 24 buah gelas pecah, hasilnya adalah 144 buah gelas. Nah, setelah itu kita lanjut untuk menghitung jumlah piring. 1 gros sama dengan 144 buah piring. Tapi ingat, di dalam cerita terdapat 24 buah piring yang pecah, sehingga 144 buah piring dikurangi 24 buah piring pecah, hasilnya adalah 120 buah piring. Untuk menghitung jumlah sisa gelas dan piring milik ibu, kita lakukan penjumlahan gelas dan juga piring. 144 buah gelas ditambah 120 buah piring, hasilnya adalah 164 buah. Karena di dalam soal ditanyakan berapa lusin, maka kita ubah 164 buah kita ubah ke dalam lusin. Ingat bahwa 1 lusin sama dengan 12 buah, atau 12 buah sama dengan 1 lusin.
Dengan begitu, kita lakukan pembagian. 164 buah dibagi 12 buah. Hasilnya adalah 22 lusin. Jadi, jumlah gelas dan piring yang tersisa adalah 22 lusin. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, seperti janji di awal video tadi bahwa ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Tugasnya adalah terdiri dari 10 soal. Kalian kerjakan tugas ini di buku tugas kalian. Ingat, kerjakan dengan teliti dan tidak perlu tergesa-gesa. Sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Nantikan video materi selanjutnya atau tonton materi sebelumnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini, share ke teman-teman kalian atau ke rekan kalian, agar semua orang mendapatkan ilmu yang sama. Dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.